Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Kadika. Seperti biasa, di sini kakak akan membawakan cerita dan kisah-kisah yang tentu saja menarik dan juga banyak pelajaran-pelajaran di dalamnya yang adik-adik bisa ikuti. Pada episode kali ini, Kadika akan membawakan cerita yang berjudul Kupu-kupu yang berhati mulia. Nih, udah pada penasaran dong sama ceritanya kayak gimana? Tanpa basa-basi lagi, ayo kita simak bersama-sama ceritanya. Cerita diawali di suatu pagi yang cerah. Ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan di taman. Dengan perasaan yang gembira, semut tersebut berkeliling taman yang indah itu dan menyapa hewan-hewan lain yang juga berada di sana. Hingga matanya tertuju pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting. Si semut mendekati kepompong itu dan berkata, "Kepompong, buruk sekali nasibmu. Sudahlah jelek dan hanya bisa menggantung pula di sana. Tak bisa melakukan apa-apa. Ayo turun ke sini dan mari bersama-sama menikmati taman ini." Semut berbicara kepada kepompong sembari dengan nada mengejek. Dan kepompong itu tentu saja memilih diam karena kepompong tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu di hari berikutnya, si semut itu tetap saja mengejek si kepompong. Di hari-hari berikutnya, si semut pun melakukan hal yang sama. Terus saja mengejek si kepompong. Dan mengatakan bahwa si kepompong itu buruk dan tidak bisa melakukan apa-apa selain berdiam diri. Padahal taman di sana itu indahnya luar biasa adik-adik. Setelah sekian lama, si semut terus-terusan mengejek kepada si kepompong dan si kepompong pun diam begitu saja. Dan adik-adik tahu sendiri kalau si kepompong itu adalah cikal bakal yang akan menjadi kupu-kupu. Nah, pada suatu hari terjadilah kejadian yang tidak disangka-sangka. Saat si semut sedang berjalan mengelilingi taman dan menyapa semua hewan yang ada di taman, tapi tidak dengan si kepompong. Si semut itu tanpa sengaja terjerembab ke dalam lumpur yang ada di taman, yang diakibatkan pada malam harinya itu terjadi hujan yang sangat deras. Nah, si semut yang sudah terjerembab di dalam lumpur, si semut itu menjadi kotor, menjadi jelek, menjadi basah dan tidak bisa ngapa-ngapain. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, si semut terus berusaha untuk keluar dari lumpur tersebut dan berteriak kepada hewan-hewan yang ada di taman dengan berharap si semut itu dapat pertolongan dari hewan yang mendengarnya. Si semut terus-terusan meminta tolong dengan suara yang merintih, kesakitan dan juga memelas untuk dapat ditolong oleh hewan-hewan lainnya. Nah, tak lama kemudian seekor kupu-kupu terbang melintas dan mendengar teriakannya. Kupu-kupu tersebut mengambil ranting dan menjulurkannya ke arah semut sembari bilang, "Semut, cepat pegang ranting ini erat-erat. Aku akan mengangkatnya dan menyelamatkanmu," kata kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya kupu-kupu berhasil mengangkat ranting itu dan berhasil menyelamatkan si semut yang ada di dalam lumpur. Setelah si semut berhasil diselamatkan oleh kupu-kupu, mereka berdua berbincang dan si semut pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada si kupu-kupu yang telah menyelamatkannya. Dan ia pun berkata, "Terima kasih banyak kupu-kupu. Jika tanpamu aku mungkin sudah mati di sini. Tetapi lihatlah aku sekarang. Sekarang badanku kotor dan menjadi sangat jelek dan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa karena badanku sudah lemas saat aku berusaha untuk keluar dari lumpur tersebut." Lalu si kupu-kupu itu pun menjawab, "Aku menjadi teringat ketika kamu mengatakan itu kepadaku bahwa saat itu aku jelek dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdiam diri di ranting." Alangkah terkejutnya si semut itu mendengar ucapan si kupu-kupu tersebut. Si semut itu pun berpikir, "Oh, jadi kamu itu kepompong yang dulu aku bilang jelek dan tidak bisa ngapa-ngapain." Nah, dengan perasaan bersalah, si semut itu pun akhirnya meminta maaf kepada si kupu-kupu. "Maafkan aku ya kupu-kupu, aku tidak tahu bahwasanya kamu akan menjadi cantik dan baik hati seperti ini. Saat itu aku hanya bisa mengejekmu tanpa bisa mengerti apa yang sedang kamu rasakan." Lalu si kupu-kupu itu menjawab, "Sudah, tidak apa-apa semut, yang terpenting saat ini kamu selamat."
Mendengar ucapan si kupu-kupu yang sangat baik hati itu, si semut akhirnya menangis dan semakin meminta maaf kepada si kupu-kupu karena perkataannya yang dahulu kepada si kepompong, yang dia tidak tahu setelah menjadi kepompong itu, si kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan tentunya sangat baik hati, sehingga ia menolong si semut dan tidak peduli apa yang telah semut itu lakukan sebelumnya kepada kepompong. Nah, setelah si semut dan si kupu-kupu itu mengobrol dan si semut minta maaf kepada si kupu-kupu, mereka berdua menjadi teman yang begitu akrab. Dan akhirnya mereka berdua pun hidup bahagia bersama di taman. Dan ya, itulah akhir cerita dari kisah kupu-kupu yang baik hati. Nah, jadi gimana adik-adik semua? Harus jadi kayak si kupu-kupu ya, walaupun sebelumnya udah diejek sama si semut nih, si kupu-kupu itu tetap berbaik hati mau menolong si semut yang sedang kesulitan. Jadi buat adik-adik semua harus berbaik hati kepada setiap orang kayak si kupu-kupu. Nggak peduli dia itu sebelumnya udah jahat sama kita, udah ngejek-ngejek kita harus tetap berperilaku baik kepada setiap orang. Oke adik-adik, harus dimengerti ya. Jadi inti dari cerita ini adalah adik-adik harus tetap berbuat baik ke sesama. Ingat itu. Oke, ceritanya begitu aja. Nantikan kisah dan cerita menarik lainnya dari Kak Dika di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe tentunya. Bye semuanya, sampai ketemu di next video.